Ya, kembali lagi bersama Pemuda Petani ya. Loh, Bang, ini apa Bang? Ya, ini adalah fungisida corona berasal dari PT DGW ya, atau bisa lihat di sini Dharma Guna Wibawa dari PT Dharma Guna Wibawa ya. Corona 325 SC itu bukan fungisida sembarangan ya, tapi fungisida dengan dua bahan aktif, yaitu azikrobin serta difeconazole ya. Bisa dilihat ini plus DPT. Loh Bang, ini kan sama Bang dengan fungisida yang itu merek sebelah Bang, dengan bahan aktif sama serta bahan aktifnya sama serta fungsinya sama, fungisida kayak gitu Bang. Itu untuk harganya berapa? Apakah sama dengan merek sebelah yaitu Amistartop itu? Oh iya, untuk harganya lebih rendah pasti saku para petani ya. Bisa dicek sendiri. Untuk HET untuk berat 250 mili ya, sama-sama 250 mili itu ini 200.000 plus dapat nih, kaos cantik dari Corona DGW ya, mencegah bercak dan busuk hitam. Oh ini ada tulisannya gitu. Oke ya, langsung sudah plus plus kaos juga, harganya murah, manfaatnya sama, bahan aktifnya juga sama ya. Kita lanjut aja Bang, ini nilai plus-plusnya apa, keunggulannya itu apa ya? Satu dari dua kandungan bahan aktif, yaitu bisa dilihat ini ya, ini azoxystrobin 200 gram per liter plus difeconazole 125 gram per liter. Azoxystrobin sendiri adalah bahan aktif fungisida dari golongan metoksiakrilat dan bekerja dengan cara mengganggu proses respirasi ya. Terus difeconazole apa Bang? Oh ya, difeconazole merupakan bahan aktif fungisida dari golongan triazol yang bekerja dengan cara mengganggu sentrol biosintesis pada membran sel dalam tanaman ya. Ini sendiri itu bisa dikatakan ZPT sendiri. Oh, kan plus ZPT ini. Oh, ini duet bahan aktif ini tuh sangat baik untuk mengendalikan berbagai jenis cendawan. Cendawannya apa saja Bang? Cendawan itu jamur ya. Ya, ini misalnya mengendalikan busuk batang. Nah, mengendalikan busuk batang, mengendalikan bercak coklat, penyakit blast dan hawar pelepah kayak gitu. Dan membuat bulirnya semakin sering kuning, efek dari difeconazole sendiri. Oke ya. Terus yang kedua, bekerja secara sistemik. Nah, fungisida sistemik. Nah, ini fungisida ini bersifat sistemik. Oh, memang banyak merek fungisida lain yang bekerja secara sistemik, namun keistimewaan dari Corona 325 SC mampu mengendalikan jamur melalui jaringan dalam tubuhan secara cepat dengan efektif dan efisien. Nih ya. Lanjut. 2. Mudah larut. Loh Bang, kok kan biasanya ada nggak mudah larut kayak gitu kan ya. Kalau emang biasanya kan dari sini SC, ini SC. SC itu dengan formulasi suspension concentrat atau SC menjadikan ia mudah larut ke dalam air tanpa perlu diaduk lama ya kan. Kok usah diaduk sampai ngocok sampai sampai berbuih gitu. Karena sudah menggunakan solvent yang berbasis air atau suspensi, jadi jika dicampur dengan air tidak menggumpal. Oke ya. Terus yang keempat apa Bang? Berspektrum luas ya. Berspektrum luas itu bekerja terhadap lebih banyak jamur. Kan tadi banyak beberapa jamur kan? Iya. Demikian dapat mengendalikan beberapa jenis jamur sekaligus dalam satu kali aplikasi penggunaan. Mantap kan? Lebih hemat, ya kan? Lebih ringan. Oke. Kayak gitu hasilnya mantap-mantap gini ya. Oke. Lanjut ke kelima, dosis rendah. Lah, kalau ini dosisnya berapa Bang? Oke, kalau untuk dosisnya sendiri per tangki ya, per tangkinya ini per tangkinya itu kalau saya sendiri itu di 33 ml. Kalau per liternya 0,5 sampai 2
2 kalau enggak 3 mili. Nanti kita lihat petunjuk pemakaian di sini. Ya, di sini ada petunjuknya. Ya, kita baca ya kayak gitu. Nah, saya lihatkan aja ya. Nih. Nah, ini. Nah, ini padi 0,5 sampai 2 ml. Oh, per liter. Berarti dari 0,5 kali 16 8 mili sampai 33 mili per tangki elektrik. Wah, irit sekali dengan harga segitu, ya kan? Nah, lanjut. Mengandung ZPT. Oh iya, ini. Oh, ada fungisida dan ZPT. Nah, difekonazol sendiri itu emang kandungannya kan ada ZPT-nya juga kan? Ya kayak gitu kan. Emang ZPT ya kayak gitu. Kan ZPT ada gibberellin, terus dan lain-lain yang lain sitokenin, auksin kayak gitu kan hormon itu kan. Nah, ini hormon kan banyak sekali. Yuk, lanjut aja. Lah, itulah tadi ya dari keunggulannya. Terus fungsi fungisida pada tanaman padi. Oke, ya. Di sini saya akan membacakan ya ini. Nah, ini. Saya lihat biasanya momok pada para petani itu adalah penyakit blast di sini yang disebabkan oleh jamur atau cedan Fricularia oryzae ya. Ini yang ini biasanya ya. Biasanya itu kalau ini ya. Ini sebagian jamur tadi itu, jamur ini menyerang pada tanaman padi pada masa vegetatif ya, menyerang tanaman padi pada masa vegetatif, menimbulkan gejala blast daun ya, dengan ciri-ciri ya blast daun kayak gitu, blast daun atau leaf blast, dengan ditandai adanya bintik-bintik kecil pada daun berwarna ungu kekuningan, semakin lama bercak menjadi besar, berbentuk seperti belah ketupat dengan bagian tengahnya berupa bintik berupa titik berwarna putih atau kelabu dengan bagian tepi kecoklatan. Bisa dilihat di gambar ini. Dilihat ini ya. Ini ya. Nah, itu. Kalau vegetatif itu kayak gini. Saat masa generatif, Bang. Iya. Pada masa generatif ya, menyebabkan pangkal malai membusuk berwarna kehitaman dan mudah patah, atau bisa disebut dengan potong leher, tekek, busuk leher, cekik leher. Wah, banyak sekali lah, setiap daerah beda-beda. Nah, inilah momok para petani ya, jamur ini. Soalnya apa? Budidaya padi karena bila terserang jamur Fricularia oryzae ini, bila tidak diwaspadai sejak awal, akan mengakibatkan penurunan produksi hingga 70%. Wah, bahaya kan, bahaya sekali kan. Oke, makanya itu kita wajib. Bang, waktu yang tepat untuk pengaplikasian fungisida corona ini usia berapa, Bang? Kalau saya sendiri sih nggak mematok usia ya. Saat masa vegetatif juga kan tahu sendiri kan, biasanya kalau saya sih, kalau kandungan azoxystrobin dengan difeconazole itu kalau saya kasih di saat padi mulai selesai perkawinan atau penyerbukan, berarti saat bulir mulai mengisi ya, masih masih keadaan susu ya. Jadi nanti dispray itu saat mulai mengisi padinya. Soalnya di fase itu biasanya terjadinya penyerangan potong leher tadi atau cekik leher kayak gitu. Makanya kandungan azoxystrobin sendiri itu sangat ampuh untuk mengantisipasi penyakit tersebut ya. Kalau diaplikasikan saat usia 45 sampai 55 bagus ya, Bang? Bagus. Tapi kalau saya usia segitu, kalau emang nggak ada gejala dari awal untuk potong leher, saya kasih kandungan difeconazole murni, difeconazole saja ya, plus ZPT, kayak fungisida kemarin, explore kayak gitu ya. Kalau ada rekan-rekan sekalian yang mau menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya, kayak gitu ya.
Ya, kalau bisa saat membeli produkan pestisida, mohon dibaca labelnya, petunjuk keamanan dari segi apa itu harus dibaca serta dilihat cara pemakaian. Di situ ada dosisnya. Nah, semua ada dosisnya ya. Terus dari peringatan bahaya, gejala keracunan dan sebagainya. Ya, tolong bagi rekan-rekan sekalian kalau ya menyepray pakai pestisida itu usahakan pakai masker ya kalau di sawah ya. Jangan sambil merokok ya. Sayangi nyawa Anda. Masih ada keluarga yang menunggu di rumah. Oke, ya. Masih ada juga banyak sekali apa warga negara itu membutuhkan sekali nasi dari para petani. Ya, kayak gitu. Ya, terima kasih telah menonton channel Pemuda Petani. Semoga saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya serta semoga hasil panennya melimpah ruah. Ya, untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian khususnya padi ya. Salam hebat, salam Pemuda Petani Indonesia hebat, maju terus petani Indonesia.